Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Selasa 14 Februari 2023 diperiksa oleh Kejaksaan Agung sekitar 9 jam. Johnny diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1-5, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menyebut ada 51 pertanyaan yang disampaikan kepada Johnny. Semuanya dijawab dengan baik dan kooperatif. Adapun Johnny dipanggil sebagai saksi karena kapasitasnya selaku Menkominfo yang semestinya mengetahui, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Badan Layanan Umum yang berada di bawah tanggung jawabnya. Terkait kemungkinan penetapan tersangka bagi Johnny G. Plate, Kuntadi menyebut hal itu terlalu dini. Yang pasti pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai saksi untuk mendalami dan mengevaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan Johnny selaku pengguna anggaran di Kominfo. Selain memeriksa saksi, Kejagung juga menggeledah kantor PT Solitek Media Sinergi dan PT Paradita Infra Nusantara yang merupakan konsultan bakti. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian pada kasus yang tengah berjalan. Seusai diperiksa tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung, Johnny menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung terkait permasalahan hukum pembangunan BTS 4G Kominfo. Terkait dengan permasalahan hukum pembangunan Base Transceiver Station 4G pada Badan Layanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Johnny juga menyebut jika pihak Kejagung masih membutuhkan keterangan tambahan sebagai warga negara yang baik dan pimpinan kementerian di bidang Kominfo, Johnny akan tetap menghormati dan memenuhi panggilan tersebut. Ia pun berharap proses ini akan berlangsung dan berjalan dengan baik juga selesai pada waktunya. Ya, terkait dengan dokumen kebetulan kita juga sudah ada sehingga lebih pada pencocokan saja ya dan pendalaman. Terkait dengan TPPU ya kita dalami, kita tunggu saja. Ya tentunya pasti kita sedang mengembangkan arah penyidikan. Dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan tersangka, salah satunya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto.